Halo semuanya, perkenalkan saya Ariel Eril Bagjanugraha. Dengan adanya video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah ulangan tengah semester, yang dimana saya akan membandingkan tentang analisis perbandingan kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Geun-hye dan Moon Jae-in terhadap kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. So, let's do topic. Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara tetangga yang terletak di kawasan semenanjung Korea, di mana kedua negara ini dahulu bersatu di bawah entitas politik tunggal yang disebut sebagai negara Korea. Negara Korea sendiri dahulu pernah dijajah oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan kekalahan Jepang melawan negara-negara sekutu, maka secara otomatis wilayah Korea diambil oleh negara-negara pemenang perang, yang dimana kemudian dikuasai oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang dimana Amerika Serikat mengambil wilayah Korea Selatan dan Uni Soviet mengambil wilayah Korea Utara. Yang pertama, external source, yang mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal berupa kebijakan dan tindakan dari negara lain, baik berupa konflik, ancaman, kerjasama, dan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Yang kedua, governmental source, yang meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintah yang memberikan pertimbangan akan pilihan kebijakan luar negeri, baik yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan. Yang ketiga, individual source, yang mencakup nilai, ideologi, pengalaman hidup, masa kecil, latar belakang, dan segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya. Pada masa pemerintahan Park Geun-hye di tahun 2013 sampai 2017, koridor utama kebijakannya terhadap Korea Utara disebut sebagai kebijakan trust politik, yang dibentuk dalam konteks hubungan bilateral serta upaya reunifikasi. Kebijakan trust politik yang dijalankan oleh Park Geun-hye dalam upaya reunifikasi didasari pada pembangunan kepercayaan terhadap Korea Utara. Yang pertama, menerapkan trust building process, yang dimana inti utama dari kebijakan ini yaitu untuk membantu Korea Utara maju dengan meninggalkan program nuklirnya melalui berbagai upaya kerjasama, terutama kerjasama ekonomi. Yang kedua, menutup Kaesong Industrial Complex, yang dimana Kaesong Industrial Complex ini adalah kawasan industri Kaesong yang terletak di Korea Utara, yang lokasinya tepat berada di seberang zona demilitarisasi Korea Selatan. Yang ketiga, memutus dan mengurangi bantuan kemanusiaan ke Korea Utara. Dalam sektor swasta, jumlah bantuan dari Korea Selatan untuk Korea Utara di bawah rejim Park Geun-hye hanya mencapai 5,1 miliar won. Jumlah ini tidak berarti jika dibandingkan dengan 90,9 miliar yang disetujui pada tahun 2007 pada pemerintahan Roh Hyun. Jika sebelumnya hubungan antar dua Korea semakin memburuk akibat kebijakan konservatif Park Geun-hye serta sikap keras kepala Korea Utara, situasi berbeda justru terjadi di masa Moon Jae-in dengan pendekatan kooperatifnya. Ia adalah Presiden Korea Selatan ke-12 yang dikenal sebagai pemimpin Korea Selatan keturunan Korea Utara. Sebagai pemimpin yang memiliki cita-cita untuk menyatukan dua Korea serta menciptakan perdamaian di semenanjung Korea, Moon Jae-in lebih banyak mengupayakan kebijakan kooperatif untuk merangkul Korea Utara. Pada deklarasi Panmunjom menyatakan bahwa kemerdekaan nasional harus diinisiasikan dan diwujudkan oleh bangsa Korea sendiri. Maka kawasan Panmunjom pun dipilih. Deklarasi ini secara resmi ditandatangani pada 28 April 2018 dengan agenda menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan reunifikasi dua Korea. Yang kedua ada New Sunshine Policy. New Sunshine Policy adalah kebijakan yang diinisiasi oleh Moon Jae-in sebagai kelanjutan dari kebijakan Sunshine Policy yang dibentuk oleh Kim Dae-jung pada tahun 1998. Sunshine Policy dibuat untuk merangkul Korea Utara
agar bisa membuka diri terhadap masyarakat internasional dan secara perlahan dapat melakukan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara. Bantuan dana kemanusiaan di era Moon Jae-in meningkat drastis, di mana ia mengalokasikan 10% anggaran negara untuk diberikan kepada Korea Utara. Pada tahun 2019, Korea Selatan memberikan bantuan dana sebesar 115 miliar dolar. Yang pertama, internal setting of decision making of Park Geun-hye. Terancamnya kepentingan nasional Korea Selatan, yang dimana faktor internal menyebabkan Park Geun-hye cenderung menempuh kebijakan tegas terhadap Korea Utara dari segi kepentingan ekonomi. Uji coba senjata nuklir Korea Utara terbukti menyebabkan ketidakstabilan saham Korea Selatan, seperti misalkan saham Samsung Electronics diperdagangkan lebih rendah sebesar 2,4%. Yang kedua, social structure and behavior of Park Geun-hye. Berasal dari Partai Konservatif Korea Selatan, sikap idealis dan konservatif Park Geun-hye ini dapat dianalisis berdasarkan organisasi politik tempat ia bernaung. Park diketahui berasal dari Partai Saenuri yang merupakan partai konservatif Korea Selatan. Ketiga, external setting of decision making. Aksi reaksi antar dua Korea yang semakin memburuk. Di sini Park Geun-hye secara gamblang menyatakan kepada Korea Utara jika ingin menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan, maka hal utama yang harus dilakukan oleh Korea Utara adalah melakukan denuklirisasi. Tentunya Korea Utara dengan tegas menolak tawaran denuklirisasi dari Park Geun-hye sehingga aksi reaksi di antara dua Korea justru memburuk. Yang pertama, internal setting of decision making. Tercapainya kepentingan nasional Korea Selatan akibat kebijakan kooperatif yang menyebabkan Moon Jae-in cenderung menempuh kebijakan kooperatif terhadap Korea Utara adalah situasi yang domestik. Jika Korea Selatan lebih banyak mengupayakan hubungan kerjasama dengan Korea Utara. Yang kedua, social structure and behavior Moon Jae-in. Berasal dari Korea Utara dan berteman dekat dengan Roh Moo-hyun. Moon Jae-in ini lahir dalam bayang-bayang perang. Berasal dari Partai Liberal Korea Selatan atau Partai Minjo yang merupakan Partai Demokrat Liberal Korea Selatan. Yang ketiga, external setting of decision making. Faktor pertama adalah karena adanya perubahan orientasi kebijakan Amerika di bawah rezim Donald Trump terhadap hubungan aliansinya dengan Korea Selatan. Grand National Party atau Partai Saenuri didirikan pada tahun 1997 dari hasil penggabungan antara Partai Persatuan Demokratik dan Partai Korea Baru, di mana kedua partai ini sebelumnya berasal dari Partai Republik Demokratik yang didirikan oleh Park Chung-hee. Pendukung partai ini berasal dari generasi lebih tua yang hidup melalui kemiskinan sebelum industrialisasi yang pesat dan provinsi Tenggara Korea Selatan. Situasi berbeda justru dialami oleh Partai Demokrat Bersatu, tempat Moon Jae-in berasal. Partai Minjo yang dibentuk sejak tanggal 26 Maret 2014 ini cenderung lebih demokratis serta moderat, karena partai ini bersandar pada nilai persamaan, kebebasan, perdamaian, dan kerjasama.